Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Maulana Sofa dari kelas D Fikih Muamalah dengan NIM 06040124 Di sini saya akan menjelaskan bab ke-7 tentang asobah dalam waris. Nah, asobah dalam waris ini membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian asobah binafsihi bighairihi ma ghairihi. Yang kedua, kedudukan anak laki-laki, saudara laki-laki, paman. Yang ketiga yaitu contoh penyelesaian kasus kombinasi asobah dan dawil furud. Nah, pengertian asobah secara bahasa, asobah berarti kerabat dari pihak ayah. Dalam Al-Quran, istilah yang senada adalah husbah yang bermakna kelompok kuat, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Yusuf ayat 14. Adapun secara istilah, asobah adalah ahli waris yang mendapat bagian dari sisa harta setelah ahli waris dengan bagian pasti atau dawil furud menerima haknya. Bagian yang diterima asobah dapat bervariasi, bisa banyak, sedikit, bahkan terkadang tidak mendapat bagian sama sekali, tergantung pada ada atau tidaknya sisa harta. Dengan demikian, asobah berfungsi untuk memastikan tidak ada harta peninggalan yang terabaikan dalam pembagian waris. Asobah binafsi. Asobah binafsi adalah ahli waris yang otomatis menjadi asobah karena dirinya sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain. Kelompok ini tuh biasanya terdiri dari laki-laki yang memiliki hubungan nasab secara langsung dengan pewaris. Mereka berhak atas sisa warisan setelah hak waris dengan bagian pasti atau dawil furud. Macam-macamnya itu yang menerima, yang pertama anak laki-laki dan cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki ke bawah. Terus yang kedua, ayah dan kakek dari jalur ayah ke atas. Yang ketiga, saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah. Yang keempat, keponakan laki-laki baik dari saudara kandung maupun saudara seayah. Yang kelima, paman kandung dan paman seayah. Yang keenam, sepupu laki-laki baik kandung maupun seayah. Yang ketujuh yaitu orang yang memerdekakan budak atau mu'tik. Dalam praktiknya yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan. Urutan prioritasnya adalah jalur anak, jalur ayah, jalur saudara, lalu jalur paman. Selanjutnya yaitu asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi adalah ahli waris perempuan yang menjadi asobah karena bersama dengan ahli waris laki-laki sederajat. Pada awalnya mereka termasuk zawil furud, tetapi berubah status menjadi asobah karena adanya ahli waris laki-laki setingkat. Dalam hal ini laki-laki disebut muasib, sedangkan perempuan disebut musobah. Macam-macam ahli waris perempuan yang bisa menjadi asobah bil ghair, yaitu yang pertama anak perempuan kandung jika bersama anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama cucu laki-laki sederajat, saudara perempuan sekandung jika bersama saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah jika bersama saudara laki-laki seayah. Adapun yang dapat mengasobahkan mereka atau muasib adalah yang pertama anak laki-laki untuk anak perempuan, yang kedua yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki untuk cucu perempuan, yang ketiga saudara laki-laki sekandung untuk saudara perempuan sekandung, yang keempat saudara laki-laki seayah untuk saudara perempuan seayah, yang kelima kakek dalam beberapa keadaan juga bisa menjadi musib atau bagian saudara perempuan. Selanjutnya yaitu asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini adalah waris perempuan yang menjadi asobah karena bersama dengan ahli waris perempuan lainnya. Pada awalnya mereka termasuk dawil furud atau penerima bagian pasti, tetapi berubah status menjadi asobah karena ada perempuan lain yang lebih dekat derajat kepada pewaris. Macam-macam ahli waris perempuan yang biasa menjadi asobah ma'al ghair ini, yang pertama yaitu saudara perempuan sekandung. Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki,
Terus yang kedua, saudara perempuan seayah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Dalam kondisi ini saudara perempuan tidak lagi mendapat bagian pasti, melainkan ikut masuk dalam kategori asobah. Pembagiannya mengikuti prinsip bahwa bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan jika ada ahli waris laki-laki, atau dibagi bersama sesuai ketentuan jika hanya tersisa ahli waris perempuan. Selanjutnya yaitu kedudukan anak laki-laki. Anak laki-laki adalah asobah binafsi dan ahli waris utama. Jika sendirian ia memperoleh seluruh harta. Jika bersama anak laki-laki lain bagiannya itu dibagi rata. Jika bersama anak perempuan berlaku prinsip 2:1. Jika bersama dzawil furud yaitu istri, ayah, ibu, ia dapat sisa harta. Anak laki-laki hampir tidak pernah gugur haknya karena posisinya sangat kuat dalam nasab. Selanjutnya kedudukan saudara laki-laki. Saudara laki-laki juga asobah binafsi, namun kedudukannya sebagai ahli waris penyamping. Ia berhak mewarisi bila tidak ada anak, cucu laki-laki, ayah, atau kakek. Jika sendirian bisa memperoleh seluruh harta, bila bersama saudara lain dibagi rata, dan jika bersama saudara perempuan pembagian 2:1. Namun ia bisa gugur total jika ada ahli waris utama dari garis keturunan langsung atau usul. Kedudukan paman. Paman termasuk asobah binafsihi dalam jalur umumah. Ia berhak jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Paman sekandung lebih kuat kedudukannya dibanding paman seayah. Jika sendirian ia memperoleh seluruh harta, jika bersama paman lain bagian dibagi rata. Jika bersama ahli waris perempuan ia menjadi muasib sehingga berlaku pembagian 2:1. Namun paman gugur jika ada anak laki-laki, ayah atau kakek. Contoh kasusnya, seorang pria meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar 500 juta. Dari jumlah tersebut terlebih dahulu digunakan untuk biaya pengurusan jenazah sebesar 100 juta. Selain itu almarhum juga memiliki utang sebesar 25 juta yang wajib dilunasi dari harta peninggalannya. Jika hanya itu, beliau semasa hidup pernah berwasiat untuk memberikan 15 juta kepada anak yatim. Setelah semua kewajiban ini diselesaikan, barulah sisa harta peninggalan dapat dibagikan kepada para ahli warisnya, yaitu seorang istri, 1 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu asobah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa harta setelah dzawil furud menerima haknya. Dalam hukum hak waris Islam, asobah terbagi menjadi 3, yaitu asobah binafsi, asobah bil ghair, terus asobah ma'al ghair. Kedudukan masing-masing ini berbeda, di mana anak laki-laki hampir selalu memperoleh bagian. Saudara laki-laki mewarisi bila tidak ada ahli waris yang lebih dekat, sedangkan paman berfungsi sebagai cadangan ketika ada ahli waris utama. Dengan demikian, sistem sahabat dalam hukum Islam menjamin pembagian warisan tetap adil, teratur, dan berada dalam lingkar keluarga waris. Sekian penjelasan dari saya dari bab 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.